Halo, perkenalkan nama saya Juliana Maritus Simbolon dengan NIM C0C025030 dari Prodi D3 Akuntansi kelas B. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi penyusunan anggaran persediaan. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari penganggaran persediaan. Sediaan atau disebut dengan inventory adalah barang yang diperoleh dan tersedia dengan maksud untuk dijual atau dipakai dalam produksi atau keperluan non-produksi dalam siklus kegiatan yang normal. Sediaan produk adalah sediaan hasil produksi. Sediaan produk terdiri dari sediaan produk jadi dan sediaan produk dalam proses. Sediaan produk jadi adalah sediaan hasil produksi yang siap untuk dijual. Sediaan barang jadi atau sediaan produk jadi yang termasuk kelompok aset lancar adalah sediaan produk jadi yang dapat digunakan atau dijual setiap saat. Sediaan produk jadi yang termasuk kelompok aset tak lancar adalah sediaan minimal yang bersifat permanen. Sediaan produk jadi minimal adalah sediaan produk jadi yang jumlahnya harus dipertahankan untuk menjamin kuantitas usaha. Sediaan produk jadi minimal tidak boleh dijual atau digunakan, kecuali dalam keadaan darurat. Seperti terdapat pesanan ekstra di atas volume pesanan normal, terjadi kerusakan berat alat produksi, terjadi pemonggokan buruh, terjadi bencana alam, dan kejadian lainnya. Anggaran sediaan adalah anggaran yang dibuat untuk sediaan. Kegunaan dari penganggaran persediaan ada secara khusus dan juga secara umum. Secara umum, semua penganggaran, termasuk penganggaran persediaan, mempunyai 3 kegunaan utama, yaitu pertama, sebagai pedoman kerja, yang kedua, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, yang ketiga, sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi dan pengawasan kerja. Nah, sedangkan secara khusus, penganggaran persediaan berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran unit yang akan diproduksi dan anggaran pembelian bahan mentah, serta menetapkan persediaan agar tidak terlalu kecil dan terlalu besar. Data dan informasi untuk menyusun anggaran persediaan. Yang pertama, persediaan barang jadi dipengaruhi oleh beberapa faktor pertimbangan, seperti terbagi dari beberapa. Yang pertama, fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang yang tertuang dalam anggaran penjualan. Yang kedua, fasilitas penyimpanan yang tersedia. Yang ketiga, modal kerja yang tersedia. Yang keempat, biaya simpan barang jadi atau carrying cost. Yang kelima, risiko simpan barang jadi. Yang keenam, tingkat perputaran barang jadi atau inventory turnover di waktu-waktu yang lalu. Yang ke-7, lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses bahan mentah hingga menjadi barang jadi. 2. Persediaan bahan mentah dipengaruhi oleh beberapa faktor pertimbangan, seperti misalnya, yang pertama, fluktuasi produksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua, fasilitas penyimpanan yang tersedia. Yang ketiga, model kerja yang tersedia. Yang keempat, biaya simpan bahan mentah atau carrying cost. Yang kelima, risiko simpan bahan mentah. Yang keenam, tingkat perputaran bahan mentah atau inventory turnover atau di waktu-waktu yang lalu. Yang ketujuh, lamanya tenggang waktu antara bahan mentah dipesan atau dibeli dengan bahan mentah tersebut benar-benar telah dikirim dan tiba di gudang perusahaan atau lead time. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi sediaan. Terdiri dari beberapa faktor, tetapi di sini saya akan menjelaskan 5 faktor saja. Yang pertama itu sediaan produk jadi. Besar kecilnya sediaan produk jadi minimal antara lain dipengaruhi berbagai faktor, yaitu sifat penyesuaian jadwal produksi dengan pesanan ekstra, sifat persaingan industri, dan hubungan antara biaya penyimpanan di gudang dengan biaya kehabisan sediaan atau stock out cost. Biaya penyimpanan di gudang adalah biaya yang berubah sesuai dengan besarnya sediaan. Penentuan jumlah biaya penyimpanan di gudang didasarkan pada rata-rata sediaan dan biaya ini dinyatakan dalam persentase. Yang kedua, sediaan barang dagangan. Besar kecilnya sediaan barang dagang minimal antara lain dipengaruhi faktor persaingan dagang, hubungan antara biaya penyimpanan di gudang dengan biaya kehabisan sediaan, dan ketersediaan barang di penyalur atau produsen.
Bila biaya penyimpanan di gudang lebih kecil daripada biaya kehabisan sediaan, maka diperlukan sediaan yang besar. Sebaliknya, biaya penyimpanan barang di gudang lebih besar daripada biaya kehabisan sediaan, maka tidak diperlukan sediaan yang besar. Faktor yang ketiga, sediaan bahan baku. Besar kecilnya sediaan bahan baku yang dimiliki perusahaan oleh beberapa faktor antara lain, anggaran produk, harga beli bahan baku, biaya penyimpanan bahan baku di gudang, dalam hubungannya dengan biaya ekstra yang dikeluarkan sebagai akibat kehabisan sediaan, ketepatan pembuatan kuantitas standar bahan baku dipakai, ketepatan leveransir atau penjual bahan baku dalam menyerahkan bahan baku yang dipesan. Semakin besar produksi yang dianggarkan, semakin besar bahan baku yang disediakan. Sebaliknya, semakin kecil produksi yang dianggarkan, semakin kecil juga bahan baku yang disediakan. Semakin tinggi harga beli bahan baku, semakin tinggi sediaan bahan baku yang dianggarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga bahan baku yang dibeli, semakin rendah sediaan bahan baku yang dianggarkan. Faktor yang keempat, kuantitas pesanan ekonomis, adalah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah belian yang optimal. Perhitungan kuantitas pesanan ekonomis dapat dirumuskan dengan KPE sama dengan akar dari 2 kali KST dikali S per HST dikali I. Yang dimana KST di sini adalah kuantitas standar bahan baku dipakai selama periode tertentu, S sebagai biaya pemesanan setiap kali pasar, HST harga standar bahan baku per unit, I biaya penyimpanan bahan baku di gudang yang dinyatakan dalam persentase dari nilai sediaan rata-rata dalam satuan mata uang yang disebut dengan carrying cost. HST dikali I sama dengan biaya penyimpanan per unit. Selanjutnya, faktor yang kelima, saat kembali pesan, adalah saat harus memesan kembali bahan yang diperlukan, sehingga kedatangan bahan yang dipesan tersebut tepat pada waktu sediaan di atas sediaan keamanan sama dengan 0. Sediaan keamanan juga disebut iron stock, sediaan besi, sediaan penyangga, atau sediaan minimal. Sediaan keamanan atau safety stock adalah sediaan inti dari bahan yang harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan usaha. Ada 3 metode dalam penilaian persediaan. Yang pertama itu metode first in first out atau FIFO. Barang yang masuk atau dibeli lebih awal dianggap dikeluarkan atau diproses lebih awal pula. Penerapan metode ini pada penilaian persediaan barang jadi adalah apabila terjadi perubahan tarif atau standar biaya produksi. Maka biaya barang jadi yang sedang diproses dinilai berdasarkan tarif biaya produksi lama. Metode yang kedua adalah metode last in first out atau LIFO. Barang yang masuk lebih akhir dianggap dikeluarkan lebih awal. Penerapan metode ini pada penilaian persediaan barang jadi adalah apabila terjadi perubahan tarif biaya produksi. Maka biaya barang jadi yang sedang diproses dinilai berdasarkan tarif biaya produksi yang baru. Metode yang ketiga itu adalah metode moving average. Barang yang dikeluarkan dinilai berdasarkan rata-rata harga beli yang pernah dibeli. Penerapan metode ini pada penilaian barang jadi, apabila terjadi perubahan tarif biaya produksi, maka biaya barang jadi yang sedang diproses dinilai berdasarkan tarif biaya produksi yang lama dengan tarif biaya produksi yang baru. Kesimpulan dari pemaparan materi saya ini adalah, anggaran persediaan atau budgeting adalah perencanaan sistematis mengenai jumlah persediaan barang dalam periode tertentu. Biasanya disusun secara rinci dari bulan ke bulan. Dalam penyusunannya, perusahaan perlu mempertimbangkan biaya pengadaan serta menentukan jumlah pemesanan yang optimal agar proses produksi berjalan lancar tanpa menimbulkan kelebihan stok dan biaya penyimpanan yang tinggi. Anggaran perusahaan memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai alat perencanaan terpadu, pedoman pelaksanaan kegiatan, sarana koordinasi alat pengawasan, serta dasar evaluasi kinerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Baik, sekian pemaparan materi saya mengenai penyusunan anggaran persediaan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.